Sarang Agung Pasar Sleman, anak Nidaro di Tanjung Tanah. Teguh-teguh megah di Pulau Doma, cengailah bidoi karam di tengah. Kenapa orang menganggap tari rentak kudo itu identik dengan memanggil arwah? Dan mohon maaf nih teman-teman yang menonton, rentak kudo tuh identik dengan mabuk. Nah, tanggapan Emang seperti apa sih Bang? Karena saya tidak terima juga nih. Dan sugesti gini, nanti kalau Kani bawa lagu itu pingsan. Itu suges tuh. Tapi Emang percaya? Ngetes doang Nanti ya. saya bilang, hai, kamu akan kesurupan. Jangan bang. Cobalah, kalau mau seperti itu, boleh. Oh iya, kalau itu cobalah. Jamato, bilang, pijat. Bilang, ini kawan udah bilang, meki sekali langsung pingsan. Dalam arti kata, itu sugesti. Saya akan buktikan, rentak kudo ini akan jadi penghidupan saya nanti. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikotama selaku host di Biar Paham Podcast by Fori Creative Space. Kali ini kita berlanjut ke podcast-podcast yang harusnya ditayangkan, yaitu Biar Paham Podcast. Nah, karena sudah lama juga nih belum pernah podcast. Ya. Beberapa bulan ke belakang dikarenakan kesibukan dan sekarang saya menyempatkan untuk podcast kembali gitu, teman-teman. Dan di sebelah kanan saya itu saya mengundang narasumber hebat di Kerinci, suku bangsa Kerinci. Suku bangsa Kerinci itu ada Kerinci, ada Sungai Penuh. Gitu. Ya. Ada Bang Kanik. Ya, Bang. Bang Andri Kanik SPD. Ya. Pengasuh rentak kudo. Ya. Kita tahu rentak kudo itu tarian dan juga nyanyian gitu ya. Nah, kenapa tidak namanya itu Bang? Sebelum ke pengenalan ya, kenapa tidak namanya itu penyanyi? Penyanyi rentak kudo bukan. Kenapa harus pengasuh rentak kudo? Coba mungkin bisa disampaikan ke sini. Oh iya. Ya, terima kasih. Penyanyi beda penyanyi dan pengasuhnya. Kenapa harus pengasuh? Karena jika awal pertama yang namanya awal rentak kudo itu berasal dari silat. Dari silat. Okay. Silat tuh ada yang namanya mengasuh namanya tuh. Mengasuh ingin mengasuh itu berubah menjadi namanya tari sapu tangan. Nah, jadi dari silat tersebut itu memang dari dulu setiap orang ingin melaksanakan silat yang atraksi itu menggunakan pengasuh dengan kata-kata mantra dan syair dalamnya. Itu sebelum timbulnya pantun. Nah, setelah itu muncul lagi karena beberapa tahun setelah silat dilihat bisa dijadikan sebagai budaya, asuhnya bisa dijadikan budaya, itu ada namanya tari sapu tangan. Tari sapu tangan itu berpantun isinya dalam. Mulai berpantun, tapi masih menggunakan gerakan-gerakan silat dalamnya. Tapi sudah bisa berduet. Itu asal muasalnya ngasuh. Jadi ngasuh itu memanggil. Nah, dulu itu sebenarnya memanggil. Ada memanggil roh nenek moyang, memanggil kekuatan tubuh, energi tubuh yang bisa digunakan sebagai alat mediasi waktu kita melaksanakan silat. Tunggu, perpotong dulu ya. Ya. Kita tahu pengasuh itu ngasuh anak. Ya. Nah, itu dari kata ngasuh anak ya. Iya, ngasuh anak. Ini apa yang diasuh? Nenek moyang? Atau arwah energi tadi atau gimana? Sebenarnya mengasuh energi yang ada pada tubuh kita. Jadi energi ada yang pada tubuh kita. Jadi mengasuhnya gini, identik sebenarnya kalau kita bicara masalah roh, gitu. Saya agak takut menceritakan masalah roh ya, karena sebelum kebudayaan Islam masuk ke Kerinci itu masih memanggil
berkat nenek. Setelah kebudayaan Islam masuk Kerinci berubah jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ada perubahan di sana. Jadi saya anggap bahwa mengasuh energi kita yang ada pada tubuh kita. Jadi silat itu harus energik, harus punya energi positif dalamnya. Jadi bagaimana cara orang membangkitkan energi positif yang ada pada tubuh kita yang dengan asuh. Secara tidak langsung diasuh, salah seorang asuh, insting ataupun sugesti yang masuk ke dalam dari asuh itu masuk kepada yang diasuh. Jadi beberapa orang sampai 10 orang ini mulai pengasuhnya. Jadi energi yang ada pada tubuh yang diasuh itu muncul sugesti yang masuk ke otak yang diasuh itu berkembang. Oke, berarti terjawab sudah nih. Bisa disimpulkan, ngasuh itu bukan ngasuh roh nenek moyang, tapi ngasuh energi yang ada pada tubuh kita. Iya. Beda antara penyanyi dan pengasuh. Iya, beda. Kalau penyanyi yang sekedar nyanyi, kalau ini kan kita mengasuh energi yang ada sekaligus bernyanyi. Jadi dibarengin gitu ya. Iya, dibarengin gitu. Oke. Penasaran kan, teman-teman? Jadi gini, kita pengen ngupas dulu. Ini kan intermezzo ya tadi. Iya, intermezzo. Kita pengen tahu siapa sih seorang Andri Kanik ini di wilayah Kerinci. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar paham podcast yang menonton. Ya biarlah. Nama asli saya itu Andri. Nah, kenapa nama Kanik? Kanik. Dulu waktu masih kecil, pertama orang ada direktur. Sekarang direktur namanya. Direktur. Atau CEO itu yang membuat pemancar TPRI yang ada di Hamparan Rawang. Tunggu. Pemancar TPRI yang ada di Hamparan Rawang ya. Iya. Itu panggilannya Kani. Orangnya Kani. Kebetulan saya lahir pada era buat pemancar TPRI. Itu tahun berapa, Bang? Era tahun 1981. 1981 ya. 1981. Jadi dia sering main ke rumah. Karena dekat rumah kami di sana. Ya, cerita dari nenek dan kakek, maksud ibu, bapak. Dia sering mengayun saya dalam buayan. Dulu kan pakai buayan. Namanya Kani itu. Karena saya dekat dengan dia setelah selesai proyek yang dilaksanakan oleh dari pemancar TPRI tersebut, orang itu bubar. Secara tidak langsung orang panggil, Kani itu. Saya dipanggil Kani, ini Kani. Berarti Andri Kani ini pengasuh rentak kudo yang diasuh oleh si Kani tadi. Waktu masih kecil ya. Oke. Menarik. Jadi lengket nama yang bikin pemancar TPRI itu dengan nama saya. Sebenarnya nama saya Andri. Karena orang manggil Kani. Ya, masyarakat Kerinci pada masa itu kan apa yang dipanggil orang tua itu yang dipopulerkan terus kan. Walaupun banyak orang tidak tahu nama asli saya Andri. Sekarang nama saya sandingkan Andri Kani. Lebih banyak dipanggil Andrinya atau lebih banyak dipanggil Kaniknya saat ini? Banyak kan dipanggil Kanik ya. Berarti membawa rezeki juga nih nama Kanik ya. Sama-sama jadi nama panggung ya. Boleh nih namanya Fori Kanik gitu kan gitu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Background pendidikan apa, Bang? Serta S1 di Unja. Pendidikan SPD ya tadi ya? SPD. Pendidikan biologi. Nah, balik lagi. Dari pendidikan biologi turun ke pengasuh rentak kudo ini awal ceritanya gimana sih? Jadi sebenarnya ngasuh rentak kudo ini dari SMP saya sudah tertarik. Ya, kita sudah tertarik. Waktu nggak ada mata pelajaran, nah kami gendangnya meja tuh. Saya yang sebagai pengasuh, kita sebagai pengasuh. Pantun-pantunnya seadanya lah. Ya masa SMP ya, masa remaja. Naik ke SMA masih senang juga dengan ngasuh rentak kudo. Mengasuh rentak kudo itu senang. Sampailah terbentuk pada namanya waktu masa Pak Posisiin dulu. Pemerintahan almarhum Pak Posisiin itu ada namanya LKPK dulu. Apaan tuh? Lembaga
Kesenian LKPK, Lembaga Kesenian Pariwisata Kerinci. Jadi seluruh kesenian yang ada di Kabupaten Kerinci belum terpisah dari Kota Sanggar Penuh ya. Seluruh mulai dari Betun Berayu sampai Ken Moraima itu digabungkan satu kesenian di sana. Di Gedung Nasional, sebelah Gedung Nasional itu ada Di gedung. samping Gedung Nasional ada Iya, gedung. ada gedung dulu. Oke. Di sana. Kalau di sana sekarang pusat- gedung Gekrana Seda Kota Sungai Penuh. Iya, betul. Oke, terus? Saya masuk ke sana, belajar, dipanggil dari SMA, ada utusan sekolah, jadi anggota di sana. Jadi anggota tetap di sana. Anggota tetap di sana. Iya, jadi anggota LKPK tadi. LKPK sana. Oke. Ada senior kami ada Bang Azhar Refli, ada Pak Oh, ya, Mair Fai. Beliau maestro juga tuh. Ya, ada Bang Mair Fai, udah Mai kami panggil. Udah Mai Fai. Ada Ibu Sof di sana, Bu Sobrina. Emang banyak tokoh-tokoh seniman Kerinci yang hebat waktu itu ya. Oke. Yang ngajar kami tentang masalah budaya tarian, mungkin olah vokal di sana. Nah, hebat. Nah, saya sangat sebenarnya kalau ada dari kota atau kabupaten, bagus mengumpulkan satu wadah kesenian-kesenian yang ada di desa-desa yang ada di Kota Sungai Penuh, itu bisa disatukan jadi bagus. Jadi ada tempat wadah, tempat dia berkreasi di sana. Jadi masa Pak Posiin, beliau tuh sangat cinta dengan kebudayaan dan pariwisata. Jadi beliau bikin suatu wadah, ini. Jadi tergabung semuanya. Kalau mau tampil, tinggal calling aja. Calling aja, udah sudah ngumpul semuanya budaya-budaya yang ada di Kota Sungai. Tinggal calling aja ya, wadahnya sudah ada, tinggal di calling ini manggung di sini nih. Iya, manggung di sini. Dan waktu itu sudah Bang Kani, manggil Andri atau Kani nih? Ya, Kani aja. Bang Kani ini sudah mulai merintis sebagai pengasuh rentak kuda profesional waktu itu ya? Oh iya, maksudnya. Udah mulai ya? Oke. Terus apa yang terjadi Bang setelah itu? Oh, tahun 99, pertama kali namanya Festival Masyarakat Peduli Lalu Kerinci, itu dicetuskan oleh Pak Posiin tuh. Oke. Saya pagi pengasuh rentak kuda dan penarinya di sana. Ada momen saya jadi pengasuh, saya tukar kostum jadi penari lagi. Ya, jadi memang hebat lah, senang lah waktu itu. Jadi saya udah mulai masuk, berarti background saya ambil bahwa enak ya jadi pengasuh rentak kuda. Itu belum ada yang namanya apa namanya? Kos itu belum ada belum ada budget ya? Budget lah, ya belum ada budget, tapi menikmati ya passionnya di sana, hobinya juga di sana gitu. Ya. Oke. Terus Bang, kenapa harus memilih rentak kuda gitu Bang? Kenapa nggak penyanyi pop? Ya. Kenapa nggak penyanyi dangdut? Ya. Dan kenapa memilih rentak kuda? Alasannya kenapa? Nah, gini. Setelah tamat SMA, saya pindah ke Jambi, kuliah di Jambi di salah satu universitas yang ada di Jambi. Mungkin sudah lekat dari SMP, SMA, sampai kan, itu ada Kani gitu. Setiap orang mau melaksanakan pernikahan ataupun ya balik lah gitu di pesta, panggil tuh ada mahasiswa yang bisa rentak kuda katanya. Jadi HKK di sana ya. Jadi setiap hari dipanggil lah. Ya, kita senang lah, walaupun ya paling kasih makan di sana ya. Itu sudah happy lah. Ya, kita tidak menentukan budgetnya berapa kan. Mulai dari sana saya pernah mencoba beralih dari pengasuh rentak kuda ini ke alif namanya jadi penyanyi dangdut. Nah, jadi penyanyi dangdut. Pernah. Tahun berapa tuh? Tahun 2005. Jadi penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Dan pernah ikut coba mengadu nasib lah, berkarir di namanya sebelum namanya Lida dulu tuh itu ada nama Indandut. Tunggu. Fori ingatnya KDI. Kalau KDI itu tahun berapa? Itu berkisar tahun 2004-2005. Jadi KDI itu melaksanakannya di salah satu stasiun lain. Indandut tuh melaksanakan di stasiun lain. Indandut nih, saya coba masuk ke Indandut nih. Masuk 20 besar waktu itu. Ya. Saya ingat yang itu luar biasa, beliau tuh sangat saya kagumi. Yang namanya kalau kesukaan Bang Bandek, Andok Devanan. Beliau tuh yang mensupport saya di sana. Sampai saya memalam di rumah Andok Dep. Di mana nih lokasinya? Di waktu itu Andok Dep itu masih
bekerja di salah satu media yang ada di Provinsi Jambi. Oke. Jadi beliau tuh mau support, ayo nih maju nih, biar Andok yang support. Oke. Sampai Andok Depanan ini ya. Andok depan nih, jadi sampai mencari tiket pesawat beliau, sampai ngantar ke bandara, sampai ketinggalan pesawat, bukannya beliau lah. Demi berkarir menjadi penyanyi Penyanyi dangdut. dangdut, penyanyi dangdut. Nah, jadi namanya Oke. In Dangdut dulu saya. Terus udah nyampe di Jakarta nih. Udah nyampe ya? Sudah nyampe di Jakarta. Udah nyampe di Jakarta ngapain nih? Setelah Oh. itu. Apa yang terjadi setelah itu? Dikarenakan stasiunnya apa namanya? Studio 6 apa ya namanya di inisial ya. Sampai di sana daftar, sempat pengalaman pribadi gitu ya. Ngasuh. Sempat ya saya tuliskan di biodata saya itu ngasuh. Orang Jakarta ngerti nggak ngasuh? Enggak ngerti ngasuh. Saya ingat ya, ngasuh. Sempat ngasuh. Oke. Jadi nama Andri, setelah itu alamatnya ini dari Provinsi Jambi. Yang aku bilang yang pengalaman pribadi ngasuh, bilang. Ngasuh rentak kudo asli itu. Jadi orang ini ngasuh apa nih? Gue langsung bilang ini seni budaya yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Kerinci. Gitu. Yalah, tampil. Ingat saya pertama yang juri pertama saya yang sebagai seleksi itu yang penyanyi yang apa namanya? Bukan Asraf tuh, yang salah satunya lagi. Oke. Ada lagi ya. Sampai ke jenjang berikutnya, itu mulai almarhum Meggy Z dengan Isdalia sebagai juri. Tapi belum dipanggungkan, masih dalam ruangan ya. Iya. Saya ingat beliau tuh pakai baju putih, almarhum Pak Meggy Z. Masuk 20 besar, mau masuk tahap berikutnya besok. Setelah itu kita memang kostum nggak ada ya sebenarnya. Mungkin kostum dilihat juga ya. Kita yang nggak punya kostum, jadi saya kamar tuh dengan anak Riau, dengan saudara kita Riau. Oke. Riau. Jadi saya lihat malam tuh dia buka kopernya tak lengkap baju artis di sana, make upnya ada. Saya buka pertama kali apa yang namanya muncul dalam koper saya? Apa? Sarung. Saya ingat tuh. Sarung. Aduh, ketawa anak Riau tuh. Nggak bawa pakaian artis ya? Enggak. Saya nggak tahu. Saya ingat saya pakai baju merah, ada 2 kantong di sana. Ingat tuh. Jadi gimana tuh? Pakai baju seadanya aja? Baju seadanya. Baju seadanya. Untuk besok. Wih, bilang. Orang tuh pakai make up semuanya. Oke. Saya cuma pakai bedak FIFA tuh. Mak lucu, antar lucu dan sedih ya. Wah, orang tuh saya sudah mandi itu pakai baju, langsung pakai bedak, gosok-gosok semuanya. Lah berangkat kita ini. Mungkin saya kena dengan kostum juga, kena mungkin ada penilaian juri lain. Nah, kalah saya tereliminasi, saya pulang ke Jambi. Nah, setelah pulang kembali, mungkin takdir sudah menentukan bahwa, wah, kamu tuh cocok di ngasuh rentak kudo. Kamu udah cocok sebagai penyanyi dangdut katanya. Jadi walaupun sebagai pengasuh rentak kudo, tapi saya belajar olah vokal ya, olah vokal dengan apa namanya, Bang Henry Kudri. Itu senior olah vokal tuh beliau tuh. Saya salut dengan dia. Kalau masalah olah vokal dengan Bang Henry Kudri itu memang hebat dia tuh. Yeah. Banyak saya belajar dengan beliau. Sampai kadang-kadang satu meja dengan beliau untuk jadi dewan juri agak malu saya. Ini guru satu meja, udah enak lah. Mungkin sampai sekarang tuh udah pulang balik kuliah, sampai udah tamat kuliah saya sini berkarir. Nah, ngikutlah organ tunggal. Tunggal. Nah, sampai dari satu organ ke organ lain, baru saya inilah basicnya sebagai pengasuh rentak kudo. Walaupun waktu itu masih ditentang orang tua ya. Saya ingat masih ditentang. Apalagi mak-mak kan. Oh, kamu tuh kuliah, nggak sudah kuliah tamat S1. Nggak cerewet gitu kan. Oke. Masa jadi pengasuh? Nah, jadi pengasuh rentak kudo itu ini pengasuh. Dulu identiknya pengasuh rentak kudo dalam kutip ya. Itu sering titik lah. Apa tuh? Kita sensor aja nanti. Mabuk. Oke. Jadi identik dengan minuman keras ya. Jangan takut saya masuk ke ranah itu, dia tantang lah, dilarang. Tapi saya bilang sama
saya akan buktikan bahwa rentak kudo ini akan jadi kehidupan saya nanti. Oke. Nah, Oke. waktu saya mau nikah dulu masih tentu kamu tidak ada mata pelajaran dan rentak kudo, kamu ngandal rentak kudo. Sampai saya yakin kalau misalnya kita sungguh-sungguh hasilnya sungguh-sungguh. Kalau kita cuma iseng-iseng entah yang tidak, Tuhan kasih entah yang tidak. Tapi kalau bilang saya sungguh-sungguh, hasilnya pasti Tuhan kasih sungguh-sungguh. Iya. Nah, jadi sampai sekarang saya mulai mendalami karena kita punya basic seorang Strata 1, kita punya basic ini, ya saya cobalah mendalami apa sih tentang kudo. Dari tahun berapa digunakan? Dari pertama kali siapa yang pertama kali mempopulerkan? Apa isi dalam rentak kudo tuh? Kenapa kalau di lagu ini harus nangis? Kenapa di lagu ini harus kesurupan? Nah, jadi saya pelajari sampai dalam ya. Setelah saya coba pelajari, saya belum sesempurna mungkin lah saya mendalami, tapi banyak sedikit saya sudah mencoba mendalami tentang rentak kudo itu sendiri. Dan alhamdulillah ada adik dari SMA, kalau penelitian saya tanggung jawab. Apa yang saya ceritakan nih, saya tanggung jawab dunia kita. Siap. Jadi terbentuklah namanya Yayasan Rentak Kudo Awo. Ini baju saya pakai ini. Oh, oke. Yayasan Sanggar Rentak Kudo Awo. Gitu ya. Oke. Dulu juga saya sempat podcast dengan Tino Ruai. Iya. Terkait dengan rentak Awo tadi, Iya, rentak Awo, rentak kudo, rentak Awo. Nah, bedanya rentak kudo, rentak Awo itu apa sih, Bang? Ini Sebenarnya rentak kudo Awo. Nah, ini beda lagi nih, apa lagi nih? Jadi bisa di-spill ke teman-teman. Oke. Ini ya rentak kudo. Nanti saya spill nanti. Rentak kudo itu sebenarnya dari rentak Awo. Untuk Awo. Untuk Awo atau apa? Untuk Awo. Tarian dari Rawang. Rentak dari Rawang. Jadi pertama yang sama yang saya ceritakan tadi bahwa asal muasalnya tuh cikal bakal ya jadinya rentak kudo itu mulai dari silat. Orang belajar silat. Dulu pada masa orang tua dulu sama-sama 60-an. Kalau orang belajar silat itu ada yang namanya main di bawah, ada yang main di rumah. Maksudnya gimana? Itu kalau di silat dengan Padan Rawang ya. Ada yang main di bawah. Main di bawah tuh maksudnya? Belajar di lapangan. Belajar di lapangan. Iya, belajar di lapangan. Jadi kalau udah masak, udah hebat, dianggap ini udah beberapa tahun hebat. Iya. Itu naik jenjang main di rumah. Main di rumah, memang main di rumah. Rentak kudo ini orang main di rumah, umumnya masyarakat Kerinci pada masa itu rumahnya tuh pasti rumah panggung. Oke. Rumah panggung semuanya. Oke. Ya, jadi rumah panggung. Rumah panggung itu lantainya terbuat dari bambu yang dipecah-pecah. Lantai dari bambu ya. Tunggu, pada mana ya? Rumah panggung sama dengan rumah lari nggak? Sama, agak Sama, mirip. ya? Mirip sama yang di belakang? Ya mirip. Iya, mirip. Tapi orang itu terpisah-pisah. Ini terpisah-pisah nih. Oke. Jadi ada juga yang di Rampan Rawang tuh rumah lari dulu. Jadi mainnya di dalam nih? Main di dalam rumah nih. Oke. Main di rumah dalam ini, lantai ini terbuat dari yang saya tahu ya. Saya teliti dari bambu. Jadi kalau bambu kita pijak kan bunyi pak. Apalagi hentakan kaki yang kuat. Jadi kalau main di rumah apabila orang itu udah masak, katanya udah hebat ya, itu nggak berbunyi lantainya. Itu kan gurunya nguji. Kalau dia mulai berlangkah 3 atau silat, itu nggak berbunyi lagi lantainya. Sudah main halus. Nah, jadi orang tuh udah istilahnya udah punya kalau main yang halus sudah nggak ada bunyinya lagi ya. Nah, itu orang. Tapi yang masih standar belum halus permainannya itu masih bunyi. Oke. Bunyi tak prak bunyinya. Jadi jika bakal orang manggil itu rentak kudo, itu orang yang sering lewat karena di Hampan Rawang ada namanya Los Tai Mato namanya. Balai ya? Balai Mato. Dulu pusat perdagangan yang sering waktu masih ada namanya Kenyoho Batuah. Itu orang sering lewat sana, orang Iyang, orang Ambai itu sering lewat sana. Yeah. Jadi kalau orang dulu kan datang agak malam, belum ada kendaraan bermotor.
Jadi seorang sering jalan kaki, orang ngomong sini sering jualan di los naik motor, orang ya los pagi gitu. Iya, ya. Aku udah sering dengar tuh, ih kok bunyi hentakan kaki mirip kudo. Dari lidah, dari mulut ke mulut itu kok mirip dengan rentak kudo. Oh gitu. Woi, itu untuk awo, orang bilang. Oh iya, ayo mirip dengan rentak kudo. Karena orang susah ngomongnya, agak susah ngomongnya rentak awo. Baru ala wah rentak kudo. Sampai sekarang rentak kudo, rentak kudo. Orang sana tuh ada rentak kudo, orang bilang. Jadi untuk awo itu adalah rentak kudo. Jadi kena lidah maksud itu atau mulut yang sering orang sering bilang mirip rentak kudo, mirip rentak kudo. Setelah berubah jadi tari sapu tangan. Sapu tangan sudah ada punya pantun di sana, berbalas pantun. Situ ada era-era masanya menggunakan kaleng bekas ya. Kalau Tenerua itu dulu sempat bahas ini bang. Ada yang dari drum. Ya drum. Dari drum. Kan? Terus dari gendang gitu ya. Dari gendang. Sampai akhirnya sekarang lebih ke organ tunggal gitu ya. ya. Nanti kita bahas. Nanti ada di sesi selanjutnya ya. Kita akan bahas. Gini bang. Ini gak apa ya. Lebih strict to the point nih. Kenapa orang menganggap tari rentak kudo itu identik dengan memanggil arwah? Dan mohon maaf nih teman-teman yang menonton, rentak kudo itu identik dengan mabuk. Nah tanggapan memang seperti apa sih bang? Karena saya tidak terima juga nih orang beranggapan rentak kudo itu identik dengan mabuk. Ya memang acaranya malam hari, tapi bukan itu yang kita tonjolkan untuk kebudayaan. Ya. Tanggapan memang seperti apa bang? Selaku pengasuh nih, orang yang terlibat di dalam perhelatan rentak kudo tadi. Jadi untuk pemirsa tahu ya bahwa rentak kudo ini ada 4 kriteria saya lihat. Apa tuh? Ada memang pertama dia udah punya masalah, itu kena terjadinya pingsan-pingsan tuh ya. Dia udah punya masalah. Yeah. Jadi saya teliti kemarin, oh ini penyebabnya. Pertama dia memang udah punya masalah. Rentak kudo dia lihat ada pantun yang keluar, terbawa emosi, pingsan. Oke. Yang kedua, memang dalam tanda kutip miras. Pengaruh dari alkohol tadi ya. Yang ketiga, memang ada dia punya kekuatan gaib lah. Yang ada nenek lah yang dalam yang unsur magicnya di dalam tubuh. Jadi ada magisnya di sana. Jadi yang keempat sugesti. Gimana tuh? Sugesti. Dan sugesti gini, oh nanti kalau Kani bawa lagu itu pingsan. Itu suges tuh. Tapi emang percaya? Sugesti saya percaya. Saya pernah praktekkan sugesti di Hyang dulu. Oke. Di acara bukan Hyang, yang tempat Padang mana? Pendung Koto Padang. Jadi kami acara di Kota Padang. Jadi waktu saya rentak kudo, ini ada yang pingsan, ada yang istilahnya dalam kutip kesurupan. Ada seorang cewek ya. Cewek ini agak tomboy. Oke, ngapain tuh? Aku bilang sama dia, dia senang, dia kamu mau seperti itu nggak? Aku bilang. Saya mempraktekkan bahwa suges itu bermain. Oke. Sugesti itu bermain. Oke. Ngetes doang Nanti saya bilang, hai, kamu akan kesurupan. Oh, jangan bang. Cobalah, kalau mau seperti itu, boleh. Oh ya kalau itu cobalah. Pijam atau bilang pijam. Bilang, ini kawan udah bilang, meki sekali langsung pingsan. Dalam arti kata itu sugesti. Bukan nenek yang masuk dalam tubuhnya, itu sugesti. Karena saya udah mempengaruhi dia dulu dari awal. Saya pengaruhi otak kecilnya, saya suges otaknya, dia bilang sebelah hai, langsung pingsan. Oke, berarti bang udah ngedoktrin duluan nih si cewek tomboy tadi. Iya. Ini kalau misalkan kamu haid, nanti bakal kamu akan kesurupan. Dan ternyata benar. Sugesti bermain. Contohnya gini. Oke, menarik. Ada satu minuman kaleng yang sering di iklan dalam TV. Minum ini, Anda akan kuat. Itu sugesti. Kalau satu drum kita minum, satu kaleng kita minum, tapi kita dalam tubuh kita memang kita tidak mau kuat. Itu tidak akan pernah terjadi.
Tapi bila air putih saya suges, kita suges ya, misalnya, kalau kita minum air putih ini kuat, pasti kuat. Kita sudah sugesti dulu. Kenapa iklan dalam TV itu selalu kita enggak hebat? Kita sudah disugesti dulu oleh iklan TV. Minum minuman ini kita akan kuat. Oh iyalah, sampai di rumah, cobalah aku minum. Sebenarnya badan kita yang bikin kuat, udah kuat pertama. Iya. Sudah sugesti, wah ada kuat aku nih. Nah, itu sugesti yang bermain. Nah, jadi ada 4 itu dah Ada bermain. 4 tadi ya. Oke. Jadi kebanyakan sugesti nih. Ada orang yang kesurupan memang dia punya kekuatan magis. Saya lihat itu 1:100 lah. Saya sering ketemu di lapangan. Tapi kebanyakan yang tiga tuh ya. Nah, suges, kalau titik alkohol, titik miras. Yang keempat itu dia udah punya masalah duluan. Oh gitu. Oke. Oke, ngomongin suges tadi ya, Iya, air suges. minum tadi ya. Iya. Yuk kita minum supaya Oh, kuat. Yuk kuat. minum dulu bang. Kuat nih. Minum dulu, kuat dulu. Coba suges bang. Pakai pantun retak kudo coba. kita bahas bang. Sambil minum boleh. Kita sekarang nih bang duduk di Kalapo Culture Heritage. Kalapo Lokasinya Culture di lapangan Pemda, di sekitaran ya kompleks lapangan Pemda Kota Sungai Penuh. Iya. Ini lokasinya memang tempat ini dikhususkan untuk mempromosikan suku bangsa Kerinci keluar gitu. Ya. Nah ini banyak ornamen-ornamen, salah satunya ini ada rumah lari, terus ada apalah gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan topik kita spesifik ke kebudayaan Kerinci. Kerinci ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke sini bisa mampir ke Kalapo Culture Heritage, lokasi di depan kantor Satpol PP Kota Sungai Penuh. Buka dari pagi karena pagi itu kebanyakan ini rata-rata anak-anak perkantoran ya, Bang. Kantoran ya. Jadi makan lontong sambil ngopi di Kalapo Culture Heritage. Dari jam 6 sampai malam bisa. Tapi kalau misalkan makan lontong tuh dari jam 6 sampai jam 10-11an gitu. Oke, Bang. Lanjut ya. Ya. Lanjut ya. Kita bicara pantun. Ya. Coba abang nyanyikan beberapa bait yang mungkin bisa di spill ke teman-teman biar paham podcast. Bahasanya seperti apa, pelantunannya seperti apa, artinya apa, ditujukan untuk apa. Oke. Mungkin bisa di spill ke teman-teman yang menonton, boleh? Jadi kebanyakan tuh pantun yang ada di Retak Kudo itu banyak pantun nasihat. Nah, kebanyakan pantun nasihat. Kalau berpantun ya, nanti di sana ada dalam Retak Kudo itu ada syair, ada tutur di sana. Yeah. Main tutur dan syair itu ada mantranya di sana, ada pantun. Kebanyakan yang sering dimainkan itu pantun dengan mantra atau bersyair di dalam Retak Kudo. Ya. Berarti sama kayak ini, Bang. Baru potong lagi. Sama kayak isi di dalam sko tadi. Iya, Iya. ya. Maksudnya cerita dari Cerita situ ya. cerita ya. Karena di sko kan ada yang mantra, ada retapan. Artapan ya. Iya. Ya. Mantra dan retapan. Retapan. Dan mungkin ini lebih ke pelantunan itu tadi. Pelantunannya itu. Kalau di sekolah kan dalam bentuk tulisan, Tulisan, gitu ya. ya. Tulisan aksara incung, aksara khas Kerinci gitu Ya. kan. Nah, dan isi dari pantunnya itu nasihat, Nasihat kebanyakan. kebanyakan nasihat ya. Kebanyakan nasihat. Boleh Bang, spill Bang, penasaran Oke. kita. Ada salah pantun nasihat yang ini pantun udah lama ya. Saya ambil dari almarhum Buya Aryadi. Beliau tuh hobi juga berpantun ya, ada almarhum ya. Ini pantun luar biasa bagi saya nih. Nih. Sarang Agung Pasar Sleman, anak Nidaro di Tanjung Tanah. Teguh-teguh megah di Pulau Duma, cengailah bidoi karam di tengah. Nah, jadi ini mengartikan bahwa memang Sanggarang Agungnya di Sleman. Kak Sleman. Nah, pantun orang dulu tuh bisa menyebutkan nama-nama daerah, Iya. makanan-makanan daerah itu orang dulu hebat. Jadi saya hebat, wih hebat orang dulu ya, bikin pantun memang hebat. Jadi arti pantun ini kuat-kuatlah megang pedoman. Oke. Jadi kalau apa yang kita kerjakan tuh berpedoman memang harus kuat. Jangan kita cepat, wih ini kalau udah bilang iya, besok bilang tidak. Iya.
sekarang A, besok berubah B. Sekarang putih, besok berubah hitam. Jadi pantun ini saya sangat, setiap rentak kuda sering saya bawa. Paling sering saya bawa. Sanggarang Agung, Pasar Selimau, anak darah ada Tanjung Tanah. Kalau tegah-tegah begai pedumai, jangan bidai karau di tengah. Kalau kuat kita pegang pedoman, ibarat orang itu berbiduk, berdayun, jangan sampai karam di tengah. Jadi kalau kita kuat pedoman, kita Filsuf kuat. ya, filsuf banget nih. Iya, filsuf banget tuh. Iya, iya. Jadi, Oke. Ditujukan untuk siapa? sebenarnya ditujukan pada audiens masyarakat yang ada pada untuk berentak kudo ya. Jadi masyarakat Rawang tuh kalau waktu lagu-lagu rentak kudo itu kan ngerti, banyak yang ngerti Iya, ya. betul, betul. Tapi maksudnya tegah-tegah megai pedoma, jangan beda kan tengah. Tapi saya sering kalau saya bawa pantun itu, saya pasti kalau di HP di salah satu media sosial tapi saya bikin dengan berbahasa Kerinci Jambi. Jadi Sanggarang Agung Pasar Sleman saya bikin. Yeah. Sebenarnya kalau di Rawang Sanggarang Agung Pasar Selimau. Saya bikin Sanggarang Agung Pasar Anak Daro ada Tanjung Tanah. Anak kalau pasar Rawangnya Anak Daro ada Tanjung Tanah. Tegah-tegah megai pedoman bahasa Rawang. Teguh-teguh megai pedoman. Jangan bidai karau di tengah, jangan biduk karam di tengah. Oke. Bang, gini bang, ini menarik nih. Abang belajarnya dari mana sih? Dulunya belajar dari mana? Memang di awal tadi bang sempat cerita ya, sempat cerita lo waktu SMP gendang-gendang tadi ya, gendang meja gitu kan, sambil abang nyanyi ya, harus seperti tak gudo ya. Ya, nah tahu pantun-pantun seperti itu kan gak gampang, dan apalagi untuk saat ini ya. Kalau zaman dulu saya kurang tahu nih, mungkin bisa di-spill ke teman-teman. Belajar dari mana bang? Ini saya pengen belajar juga nih jadi pengasuh rentak kudo kan. Orang Sungai Penuh belajar dari pengasuh rentak kudo. Jadi umumnya, untuk pemirsa tahu ya. Jadi umumnya pengasuh rentak kudo umumnya ya, mulai dari yang, jadi orang itu tidak pernah belajar berpantun sebenarnya. Jadi apa yang mereka lihat itu jadi pantun. Sama saya tanya dari nenek Yera kan, dari yang pertama-tama itu, pantun tuh memang dihafal dari rumah, bilang. Oh enggak, kamu bilang. Pantun itu apa yang dilihat di sekitar, apa kejadian sekitar itu berubah jadi pantun. Oh iya. Itu dikreasikan sendiri atau dikreasikan sendiri? Memang gimana? Berarti abang melihat fenomena yang terjadi di sekeliling, terus membuat pantunnya. Iya, bikin pantun. Setelah membuat pantunnya, berarti pantun kreasi abang sendiri nih, bukan dari petuah nenek moyang kita zaman-zaman dahulu gitu-gitu. Nah. Jadi pantun yang saya mungkin karena udah turun sampai ke generasi saya, memang seperti itu kejadiannya. Setiap kawan-kawan yang ngasuh rentak kudo pasti dia dapat pantun waktu di acara. Tidak pernah dia dapat pantun dari rumah. Dia pernah bawa pantun. Saya ini bawa pantun dari rumah, ini fenomena nih. Enggak pernah. Jadi beda kejadian di lapangan tuh, beda pantunnya. Misalnya kejadian pantun itu misalnya di sana kejadiannya antara mamak dengan datun. Iya. Mamak dengan datun, istilahnya paman dengan tante lah bahasa Indonesia ya. Jadi berselisih paham lah dengan saudara ya. Itu kami rubah jadi pantun. Kami menegur menyampaikan gimana orang itu bisa bersatu. Itu kami tegur dengan pantun. Oke. Jadi kan beda kan. Ini permasalahannya lain. Ketemu lagi dari daerah lain. Oh ini anaknya nggak cocok dengan ayahnya misalnya. Udah lama ini. Jadi kita menegur atau menyatukan mereka dengan pantun. Itu sampai menangis, sampai disatukan keluarga yang udah lama terpisah. Disatukan dalam rentak kudo. Oh, makanya ada lihat tuh video-video abang ngerangkul orang gitu kan. Terus abang nyanyi di sana sambil nangis. Ya. Itu untuk merangkul keluarga yang sudah lama berpisah atau terjadi cekcok gimana gitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi kadang saya sering didapat posting dalam salah satu media sosial saya. Sering dikomen kan. Oh itu nggak mau rim dulu, orang nggak tahu sebenarnya
bahwa yang kami berpelukan itu saudara-saudaranya semua. Oh. Ada kakek itu dengan cucunya, ada pamannya dengan ponakannya, Iya. ada ibu atau bapaknya dengan anaknya. Iya. Yang jadi satu keluarga tuh kita satukan. Gimana yang selama ini orang tuh udah berpecah belah, orang yang tidak tegur sapa, dengan kehadiran orang melaksanakan rentak kudo ini kita bisa menyatukan. Kebanyakan dapat kami satukan. Bagaimana permasalahan mereka biasanya bersatu waktu rentak kudo. Karena parah sampai ingin berparang-parang, ingin pecah apa? Kemana? Ingin berbagi harta, kadang-kadang enggak. Oke. Tapi dengan adanya satu momen rentak kudo, Kita bisa menyatukan. satukan. Bisa makan setelah rentak kudo orang itu bisa makan bareng. Oh. Satu meja. Oke. Nah, jadi Oke. jangan pemirsa ya, mungkin bapak dan ibu, orang tua kita ya, sering melihat, kan ini sering posting orang yang sering berpelukan. Itu adalah saudara. Orang itu saudara. Ada kakeknya dengan cucunya. Ada neneknya dengan cucunya. Ada pamannya dengan ponakannya. Ada paman dengan datung. Yang kadang-kadang saudara itu sering tidak tegur sapa. Kita nggak semuanya di dunia ini keluarga itu sempurna, nggak ada semuanya. Pasti ada masalah. Ya. Paling banyak itu masalah harta. Oke. Berarti belajar tuh memang dari keadaan ya. Dari keadaan. Kesimpulannya belajar dari fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga dulu pasti ada role model. Kalau misalkan penyanyi dangdut nih, role modelnya salah satu Iis Dahlia, Rhoma Irama. Yeah. Nah kalau Kani ini apa role modelnya? Dulu mencontoh siapa sih? Saya sebenarnya kalau berpantun tuh saya banyak belajar dengan Bang Ardat tuh. Saya Siapa? Bang Ardat. Bang Jangan Ardat, Bang Ardat. Jadi oke. Bang Ardat tuh pantunnya bagus. Nah, pantunnya bagus. Saya belajar, saya ikut tak kudo. Kalau berpantun beliau hebat. Berarti salah satu role model dan percontohan lah ya. Iya. Mungkin bisa dikemas dengan keunikan Bang Kani sendiri. Iya. Itu dari Bang Ardat. Tadi saya lihat, wah gini Bang Ardat ini kalau berpantun gini. Saya belajar bagaimana cara secara otodidak lah. Iya, Saya lihat, saya belajar dengan beliau. Saya belajar gimana. Ini berpantun ya. Kalau tari AC, iyalah. Itu saya belajar kebanyakan belajar dengan orang-orang yang megasko. Kadang-kadang sebab mesti di sana banyak menggunakan tutur dan syair, mantra. Kalau salah tuturnya tentang asal muasal kerinci, asal muasal nenek salah satu nenek moyang yang ada di kecamatan tersebut salah tuh kita yang ditegur kan. Iya. Nah, kalau saya ingin bawa lagu asik ataupun lagu ayala atau sebelum itu saya belajar dulu. Kadang sering saya belajar dengan almarhum Buya Aryadi, dulu paman saya sendiri ya, beliau tuh kalau tokoh adat lah maksud itu saya sering belajar ini ke daerah itu kenapa itu apa namanya, ini daerah ini namanya. Setelah almarhum tuh beliau tuh meninggal, jadi almarhum, saya kebanyakan ngejar Pak Deki Saputra, Buya saya panggil. Nah kalau beliau pulang itu pasti saya Buya apa sini duduk sini, aku ada yang saya tidak tahu. Ini asal daerah ini kenapa harus ini. Wah sampai jam kamu cerita. Saya mana yang susah saya cetak. Saya takutnya nanti orang manggil misalnya sampai di Sulak ada Pati Intan, ada sampai di Semurup ada Pati Pala Sembah nanti. Salah sebutnya nanti kita tidak enak dengan pakai dipegang. Saya belajar. Tapi khusus untuk lagu asik atau lagu yala. Saya belajar baik secara belajar saya di YouTube, tapi kebanyakan saya belajar dengan almarhum Buya Aryadi dengan Pak Deki Saputra, Buya Deki dipanggil. Buya Deki sekarang ada beliau pulang, kalau ada beliau pulang ke Kerinci atau Sungai Penuh, saya telepon, Buya ada di sini ya? Ada, sini lah. Pasti saya duduk sana. Saya banyak yang saya ceritakan tentang budaya dan pariwisata atau asal muasal Kerinci ya kebanyakan di sana. Oke. Menarik. Tapi kita bicara ini Bang. Tentu sudah berapa tahun nih berkecimpung di rentak kudo, pengasuh rentak kudo. Kalau eksis tuh dari tahun berapa dulu? Eksis, kalau udah dihitung dari SMP udah lama ya. Udah lama. Nah, tapi mulai eksis beneran ya. Serius melakukan ini itu tahun 2006. 2006 ya, sampai dengan saat ini. Sampai berarti 20 tahun. 20 tahun. Sudah merintis menjadi pengasuh rentak kudo. Ya.
Tentu pasti tidak gampang, Tidak gampang. ya. Ya. Dan membuahkan hasil. Membuahkan hasil. Nah, kita bicara prestasi, Bang. Ya. Apa prestasi Bang Kani nih selama menjadi pengasuh rentak kudo? Eh, Yang bisa dibagikan ke teman-teman biar paham. sebenarnya prestasi ya. Kalau prestasi kita memerlukan orang banyak. Nah, kita memerlukan banyak. Ronaldo itu kuat itu karena ada sayap kanan sayap kiri. Ya. Ya, jadi Maradona atau hebat itu karena ada sayap kanan, ada kipernya. Kalau dia sendiri bermain, pasti dia kalah main bola. Dikepung oleh satu kesebelasan. Jadi kebetulan kita berada di lingkungan kawan-kawan orang-orang hebat. Ya, kita orang hebat. Kalau kita udah berkumpul dengan orang-orang hebat, kita ikut hebat. Jadi kawan-kawan yang seiring sejalan mengasuh rentak kudo, itu orang-orang hebat. Orang bukan punya kelebihan masing-masing. Nah, jadi prestasi yang kita dapatkan, rentak kudo ini pernah juara dapat namanya AFI. Apaan tuh? 2019. Anugerah Pesona Indonesia nomor 1 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nomor 1. Anugerah Pesona Indonesia. nomor 1. Oke. Dan saya sendiri yang ngambil pialanya di Jakarta. Apa parameter dapat penghargaan itu menurut dari si API tadi? API ini menganggap bahwa rentak kudo ini atraksi terpopuler seluruh Indonesia. Atraksi terpopuler ya. Dan mendapat nama yang dicantumkan di piala ataupun penghargaan itu atraksi terpopuler tahun 2019 Anugerah Pesona Indonesia. Seluruh dilombakan seluruh Indonesia. 2019 seluruh Indonesia dilombakan. Kita masuk ke final itu ada 3 kandidat. Ada 3 dari Sulawesi sudah disaring dapatlah 3 yang finalis ya. Yeah. Finalis Kota Sungai Penuh, rentak kudo. Sulawesi itu ada tari bau-bau ada daerah bau-bau namanya, dan Kalimantan. Kalimantan. Nah, jadi alhamdulillah setelah waktu final kita dapat juara 1. Dilaksanakan oleh Menteri Kebudayaan. Tempatnya dengan hadiah di kantor Menteri Pariwisata Indonesia, Republik Indonesia. Wow. Selain itu ada lagi nggak, Bang? Pernah rekor muri. Pernah rekor muri juga. Pernah rekor muri. Rentak kudo ini. Rentak kudo pernah rekor muri. Apa itu, Bang? Itu sebenarnya dilaksanakan oleh SMK yang ada Provinsi Jambi. SMK ya? Yang ada SMK bukan SMA ya. SMK yang ada seluruh Provinsi Jambi. Itu rekor muri yang penari SMK terbanyak seluruh Indonesia. Penari SMK terbanyak seluruh Indonesia. Tapi menggunakan rentak kudo tadi. Ya. Terus ada lagi? Mungkin yang dikenang itu dulu ya. Satu dan dua gitu ya. Oke. Menarik. Itu segudang prestasi yang ada di wilayah Kerinci ini ya, suku bangsa Kerinci yang kita tahu gitu. Yeah. Bang, balik lagi minta pendapat Abang dong tentang pandangan Abang terkait dengan rentak kudo yang tradisional, yang otentik, dengan rentak kudo yang lebih ke elektronikal, organ tunggal gitu ya. Nah, tanggapan Abang seperti apa? Ini ada 2 game yang berbeda nih. Nah, tanggapan Abang gimana sih? Yang modern itu lahir dari tradisional. Kita tidak bisa memisahkan yang modern sekarang itu tidak boleh melawan kepada yang ibunya kandungnya. Oke. Jadi yang dari dari yang modern misalnya dari organ tunggal ini itu lahir dari rahim yang tradisional. Jadi ada berapa era tuh? Era pakai kaleng, era pakai drum, era pakai gendang ditambah dengan musik gendang, sampai tahun 2000 itu pakai organ tunggal. Itu udah akhir 99 awal tahun 2000 itu udah coba pakai organ tunggal. Tapi sebelumnya masih menggunakan alat-alat tradisional yang dipakai mulai dari gendang,
drum, kaleng, apa namanya, botol. Nah, itu sering digunakan. Yang tradisional tidak boleh kita tinggalkan, dan apa namanya, yang modern sekarang itu harus terus berkembang. Ya. Modern yang adapun yang kami tampilkan pada modern, kami tidak meninggalkan yang tradisional. Nah, contohnya lagu Nasi Malau tidak boleh kami tinggalkan. Itu dari tradisional, lahir dari rahim tradisional. Nasi Malau itu wajib tuh, Nasi Malau Piki di Kaye, lagu Ayala itu lagu tradisi itu, walaupun sekarang udah banyak kami campur-campurkan lagu-lagu lain lagi hit, karena kita memenuhi pasar ya. Ya, betul. Nah, jadi tapi lagu yang 3 ini tidak boleh tinggal, pasti kami bawakan. Siapapun pengasuh Rentak Kudo pada saat ini pasti dibawa tuh. Nasi Malau pembuka, Pikir Kaya pantun, Ayala sebagai tari asiknya. Ya, walaupun ya berarti tidak meninggalkan akar yang sebelumnya. Akar ini sebenarnya. Dan mengubah dalam bentuk ornamen yang lebih modern. Gitu. Iya. Oke. Jadi kepada dan itu sah-sah aja kalau itu untuk di kesenian menurut saya sah-sah aja. Nah, tanggapan Bang gimana? Pada masa era tradisional, orang tua itu tidak menghitung budgetnya berapa ya. Itu luar biasa. Orang memang melakukan itu untuk kepuasan mereka. Ya. Jadi masuk era modern, karena kita menyangkut masalah budgetnya lagi-lagi ya. Jadi dari perubahan dari tradisional ke modern ini, memang perubahan zaman ini memang tidak bisa kita elak. Ya. Kita harus mengikuti zaman. Jadi ketakutan saya di sini kalau masa-masa era zaman tradisional dulu, tapi ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Pertama, suara kita cepat habis. Coba vokal suara kita cepat habis. Seminggu aja lah kita berentak kudo, pasti habis suaranya. Nggak ada satupun pengasuh rentak kudo yang lama ya, yang lama-lama itu pasti pernah nyoba cepat habis suaranya, habis serak langsung, karena masa itu tidak menggunakan efek suara yang sampai seperti sekarang. Nah, kalau beda sekarang, efek suaranya udah cek, itu sudah punya dulu memang kekuatan dalam ini ya. Kelemahan sekarang ini orang sudah banyak menggunakan dalam tanda kutip yang lain, dianggap bahwa Rentak Kudo ini tempat happy. Jadi apa namanya, dulu itu orang mencari kesenangan, membuka seni. Sekarang ini udah berubah jadi happy. Ya. Jadi itu beda dari zaman tradisional dan zaman modern sekarang. Karena zaman modern sekarang menggunakan sound system yang luar biasa sekarang ya. Yang udah jarak dari sini ke Rawang tuh terdengar. Jadi dum. Tapi kalau dulu nggak, orang cuma dengar sekitar sini aja. Pakai toa. Ya, pakai toa. Toa dulu. Ya, speaker toa. Ya, dari durasinya tetap seperti itu. Dari jam 10 main sampai jam 3. Ya. Kalau sekarang kan di Rawang ya, sampai jam 3. Di Rawang sampai sekarang kalau pakai yang modern dan jam 10 sekarang sampai jam 3. Oke. Benar guys. Oke, kita lanjut ya. Ya. Artinya kita tidak menentang modernisasi lagu Rentak Kudo tadi ya. Lebih ke ya sebenarnya bagus sih, kayak sekarang dulu yang kita tahu lagu timur tuh lebih ke tradisional. Ya. Tapi sekarang kita lihat dicampur dengan remix dan kita nggak tahu genrenya apa nih. Dangdut campuran dengan R&B dan semacam, akhirnya terjadilah lagu Tabola Bali. Tabola Bali. Ada lagu apa lagi? Orang baru lebih gacor gitu kan. Ya orang baru lebih gacor ya, lupa. Ya. Kita pengen ya modern ini lebih ke modernisasi gitu ya, dan itu sah-sah saja dalam seni.
Yang penting satu, tidak menghilangkan akar yang awal mulanya Awal gitu tadi ya. Awal mula dari lagu Takudo ya. pertama Ya. Takudo, Taito Timur, segala macam. Dan menurut saya itu lebih bagus karena bisa, dulu kan kita tahu K-pop Iya, K-pop ya. K-pop banyak boy band, girl Boy band band, segala ya. macam. Dan itu satu genre K-pop. Bisa tuh lagu yang timur kita jadikan genre baru gitu kan. Iya. Genre baru untuk bisa mendatangkan apa tadi perputaran uang yang lebih besar lagi, Iya. mendatangkan masa. Nah, salah satunya juga bisa dikombinasikan dengan Takudo. Itu gunanya modernisasi menurut Modernisasi, ya. saya. Gitu. Oke, menarik teman-teman. Ada beberapa pertanyaan lagi, dua. Nah, saya minta tanggapan dari Bang Kandi nih terkait dengan beberapa pengasuh. Pengasuh ada berapa orang sih? Kita sebut sedikit aja nih nanti. Yang saya tulis, ini ada tulisannya. Ntar. 9 ya. Sambil minum. Tentunya bukan Bang Kani aja ya. Yang saya tahu dua. Yang saya tahu nih. Iya. Dan yang saya kenal. Iya. Bang Kani sama Tino Ruwai. Itu yang saya tahu. Yang pernah berkomunikasi. Mungkin di setiap perhelatan apapun itu. Ketemu dengan orangnya tapi nggak tahu namanya. Iya. Nah sekarang kita sebut nih. Salah satu ya. Mungkin kalau sebut semua. Panjang nih durasi gitu kan. Oke. Yang pertama itu ada Nino Yera. Ya. Nah, tanggapan Bang Kandi seperti apa? Nino Yera ini. Nino Yera ini, karena saya mencoba masuk ke dalam, meneliti lebih dalam tentang Takudo. Nino Yera ini termasuk generasi antara pertukaran antara si pertama dan si kedua. Umurnya udah 85 tahun. Mungkin sekarang udah 2 tahun yang sudah lah saya mewawancarai beliau. Sekitar umur 87 tahun lah sekarang beliau tuh. Beliau tuh ngasuh rentak kudo itu mulai umur 15 tahun. Ini yang paling tua? Ini paling tua. Oh. Masih hidup sekarang. Tapi ada yang di atas beliau. Apa tuh? Udah meninggal. Oh. Beliau menceritakan, sebelum saya ini ada dulu. Nah, yang rentak kudo dulu. Jadi saya perkirakan beliau ini antara pertukaran antara generasi 1 dan generasi 2. Nino Yera ini. Beliau dan sekarang generasi yang beliau tinggal cuma beliau sendiri masih hidup. Oke. Namanya Nino Yera, Tino Yera ya. Itu saya wawancarai dan membuktikan bahwa beliau itu pengasuh rentak kudo, suaranya masih bagus. Dan pantunnya masih ada. Saya coba masih ingat kayak Nino tentang rentak kudo, bisa coba kayak berpantun pakai irama tempo dulu. Itu meyakinkan saya beliau ini adalah pengasuh rentak kudo. Irama tempo dulu beda dengan irama yang sekarang. Oh, beda. Okay. Sekarang banyak modernisasinya kan. Banyak modernisasinya. Banyak cengkoknya ditambah-tambah kan sekarang. Cengkok ditambah. Dan beliau ini mudah-mudahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada Kota Sungai Penuh bisa mengangkat beliau nih. Nah, karena tinggal beliau yang tertuai masih ada di Ampan Rawang. Semuanya udah meninggal. Saya mau silaturahmi nanti boleh nggak ya? Ngobrol sama Nino Yera. Setelah itu baru generasi Nino Ruwai. Bentar, kita bahas dulu satu-satu. Iya, oke. Satu-satu. Yang kedua, ini baru masuk nih. Iya. Nino Ruwai. Iya, Nino Ruwai. Kalau saya melihat beliau, itu nadanya tinggi. Iya. Terakhir podcast tinggi. Ibarat apa ya? Oktav ya. Oktav, suara once. Ibarat suara once nih, tapi versi cewek. Iya, versi cewek ya. Ya, nah tanggapan Abang gimana? Ya. Setelah generasi Nino Yera dan Nino Yera ini Ruwai ini ponaan dari Nino Yera. Oke. Jadi beliau generasi beliau tuh dan waktu Nino Yera ini ngasuh rentak kudo, Nino Ruwai ini masih kecil. Oh gitu. Ya. Jadi bisa jadi ya. Nino Ruwai ini belajar dari Nino Yera. Ya mungkin, saya kemungkinan besar ya. Jadi saya salut dengan Nino Ruwai ini. Nino Ruwai ini kalau beliau berdendang atau ngasuh itu memang energik, sangat energik orangnya. Energik sekali. Power vokalnya tuh memang luar biasa.
Eh, itu pantun-pantunnya juga banyak menyentuh ya, banyak menyentuh. Banyak pantun-pantun yang tradisional pakai ya, tempo-tempo dulu. Dan saya rasa gini, setiap masa itu punya satu orang yang sebagai yang tokoh lah, sebagai seorang yang hebat lah. Sama masa-masa Tino Era tuh, Neno Era, pada masa-masa Nino Ruwai itu mungkin beliau yang bisa dikatakan menonjol lah dalam Rentak Kudo. Emang hebat beliau. Saya masih kecil waktu itu, saya sering saya lihat beliau tuh berentak kudo. Rentak kudo pantun memang hebat dia, powerful, kekuatan vokalnya power. Dan pernah kami satu tampil waktu SMP dulu, satu panggung di Gedung Nasional. Beliau yang asuh, saya sebagai penari. Oke. Itu kesannya ya. Ya, kesannya. Dapat dari Bang Kani tadi. Terus ada Kenek Sapua. Kenek Sapua ya namanya? Kenek Sapua. Kenek Sapua ini satu generasi dengan Neno Ruwai. Neno Ruwai. Nah, gimana tanggapan Bang? Duet, sekarang kadang kami sering berduet antara cewek dan cowok. Duet terpopuler pada masa itu duet Neno Kenek Sapok dengan Ruwai. Ngapain tuh? Duet yang paling hebat. Kalau orang tuh Rentak Kudo. Acara perhelatan apa nih? Orang melaksanakan acara pernikahan. Kalau dua tuh antara Kenek Sapok dengan Ruwai tuh masa seru duetnya, pantunnya tuh. Berpala-pala-palas. Nggak ada jedanya ya. Jadi, woi, siapa yang ngasuh malam ini? Nah, waktu saya masih kecil tuh, itu Kenek Sapok dengan Ruwai. Beliau nih babalas pantun. Satu angkatan. Terakhir kapan Bang? Terakhir mereka kolaborasi nih antara Kenek Sapok dan Tino Ruwai. Mungkin yang mau tahu. Ya, saya tahu mungkin udah lama ya. Udah lama. Sekitar baru-baru ini nggak ada. Nggak ada. Kelas 2 SMA lah terakhir lah. Berarti zaman Abang kelas 2 SMA ya. Udah lama banget tuh. Oke, selanjutnya ada yang namanya Nire. Nire ini maknya dari Depi. Depi itu generasi ke bawah setelah Ruwai ini populer. Atau beliau tuh memang luar biasa juga. Pantun-pantunnya agak mulai ke modern dikit. Jadi itu nanti itu banyak lagi pasangannya di sana. Ini banyak pasangannya. Itu luar biasa lah semuanya. Jadi punya cara berpantun yang berbeda-beda, cara membawakan lagunya udah memang beda-beda caranya, punya skill masing-masing. Termasuk Mbak Nire ini, memang waktu itu siapa kalau nggak ada Ruwai, beliau dipakai. Terus selanjutnya nih ada Lasmi Salam. Nih. Lasmi Salam. Itu Mamanda tuh, Mamanda Lasmi Salam. Lasmi Salam itu seangkatan dengan antara Ruwai, itu di atas Ruwai. Dan umurnya juga beda dengan Ruwai ya. Oke. Jadi Lasmi Salam itu salah satu yang cowok ya, laki-laki yang cowok pada masa itu seangkatan dengan mungkin data Ruwai itu, atas Ruwai. Beliau tuh memang suaranya hebat. Beliau tuh bisa ngasuh. Itu asuh. Ada asuh silatnya di sana. Selain Rentak Kudo tadi dia juga beliau hebat ngasuh silat. Beliau ini juga pengasuh silat ya. Pengasuh silat. Jadi pengasuh silat dan guru silat. Okay. Jadi saya banyak belajar dengan beliau tuh. Dulu kebetulan sebelahan rumah dengan orang tua kita. Sebelahan rumah. Sering kita diskusi. Sekarang beliau udah pindah ke Kota Bento, nikah di Kota Bento. Jadi beliau tuh mantra tentang makna dari Rentak Kudo tuh banyak beliau hebat di sana. Jadi mungkin ada versi masing-masing lah. Ini hebat bagi pantun, ini hebat di versi namanya syair atau mantra tentang Rentak Kudo. Karena saya ambil, ini mantra ini hebat. Ini kalau berpantun nih hebat. Jadi role model juga nih dari Bang Kani nih di beberapa nih sudah masih lagi. Lasmi Salam dan Nire. Selanjutnya kita udah ke-spill. Udah spill. Masih ya. Masih ini saya kata dengan Ruwai nih sebenarnya. Tapi walaupun beliau senior, juniornya Ruwai, tapi beliau itu pernah
bergabung dengan Ruwai, dengan Amo Ardat ya. Ardat tuh. Jadi Mas saya ini lagu-lagu lama tuh yang enak didengar. Ya. Beliau tuh kalau lagu-lagu yang lama banyak beliau simpan, banyak beliau bisa ya. Kalau ketemu dengan beliau tuh pasti saya berdiskusi. Ada lagu lama enggak? Nah, ini beliau tuh hebat lagu-lagu lama. Jadi beliau tuh bisa kalau bawa organ tunggal tuh kalau lagu lama, enak ya kita. Lagu lamanya gini, lagu yang udah lama tempo-tempo dulu ya. Nah, itu maksudnya. Oke, Mak Daniel. Mbak Daniel ini adiknya Ruwai. Oh, adik kandungnya Ruwai. Adik kandung. Adik kandungnya Ruwai. Berarti Tino Ruwai itu sekeluarga hampir banyak pengasuh Rentagudo. Ya. Ya, maksudnya nggak tahu lah ya, semua keluarga tahu atau gimana? Iya, mungkin dari turun temurun ya. Turun-temurun. Kalau Sapok itu kakek kandung saya. Oh, berarti keturunan yang berbeda nih. Berbeda tuh. Tapi memang fokusnya pengasuh itu kakek kandung saya, Sapok tuh. Ya. Gimana Mbak Daniel? Kalau Mbak Daniel nih mungkin seangkatan dengan kami lah. Saya pernah satu album dengan beliau. Berapa album lah kami? 2 album dengan beliau. Pertama Kerinci Bergoyang. Kedua itu setelah itu Kerinci Lautan Tarai. Lautan Tarai. Ya. Kerinci Lautan Tarai ya. Kerinci Lautan Tarai. Jadi Kerinci Lautan Tarai. Jadi pertama kali yang hit dulu tuh Kerinci Bergoyang. Kerinci Bergoyang. Itu mulai karir kebetulan karir kita ya. Mulai muncul kaset yang CD-nya namanya Kerinci Bergoyang itu. Orang-orang kenal Kerinci. Oh, itu Kani. Nah, jadi dari situlah kebanyakan. Itu berapa tahun kemudian kami bikin lagi Kerinci Lautan Tarai dengan Mak Daniel ya. 2 album itu kami satu production ya. Okay. Setelah itu mungkin ada lama-lama dari banyak lagi yang lain. Oke. Ini semua generasi nih pada zamannya ya. Yang menonjol gitu untuk pengasuh Rentagudo. Dan sekarang mungkin bisa atau enggak ya, kita mencoba menilai, Abang sendiri yang menilai bagaimana sih pendapat Abang tentang seorang Kani, Andri Kani. Kita tes nih, bagaimana Bang Andri Kani menilai dirinya sendiri. Gimana tanggapannya? Ya gini, saya ini sambil Coba Bang Andri Kani menilai dirinya sendiri, teman-teman. Ya. Tanggapan Abang seperti apa? Ya. Saya melihat diri saya sendiri ya. Ya. Saya orangnya egois. Oke. Ini cacian semua nih, hinaan gitu. Saya egois gitu. Saya sebenarnya orangnya egois. Okay. Tapi dalam Rentagudo ya, egois. Okay. Saya orangnya egois. Tapi saya orangnya mudah terbawa emosi. Bukan dalam arti kata emosi marah enggak. Ya. Saya jarang lah. Sebenarnya saya mudah terbawa kalau orang udah bersedih itu. Saya banyak nangisnya waktu Rentagudo. Sampai secucur air mata. Jadi saya sekali menilai saya ini orang egois. Karena saya saking egoisnya, dingin tangan sebelum saya pantun orang tuh. Bahkan saya ambil sini saya yang ngasuh. Egois saya. Dan dengan kawan-kawan saya egois. Bantu saya, aku bilang sambun pantunnya. Egois saya. Walaupun saya tahu kawan-kawan lagi capek. Ayo bantu sambung pantunnya. Yeah. Ada pantun yang nanti berderet harus istilah mukul, ketemu mukul orang itu memang tak. Nah, baru pingsan. Jadi ada satu lagu asuh Rentagudo itu harus minimal 4 sampai 6 pantun berderet harus disambung. Tak. Kita ingin masuk ke dalam dunia mereka. Cerita kehidupan mereka. Kalau terputus dikasih intro itu hilang satu. Iyalah. Jadi saya egois saya merasa juga egois. Mungkin kawan, Kani ini egois. Memang saya egois. Tapi dalam Rentagudo. Kalau saya menilai nih, apakah seorang Bang Kani ini perfeksionis? Saya perfeksionis. Untuk Rentagudo ya.
Bukan untuk yang lain ya, maksudnya untuk Iya. rentak kudo. Saya datung saya sendiri. Hah? Pernah datung, anak datung saya nikah. Karena ada orang lain yang udah bertahun, udah berbulan minta job saya tinggalkan. Saya egois, terus saya bikin profesional. Sampai keluarga saya tuh lama nggak tegur sapa dengan saya. Saya bilang, saya hidup dengan rentak kudu. Saya mulai orang tahu namanya Kani itu dari rentak kudu. Iya. Saya tidak mau hilang dari rentak kudu ini. Saya sayang dengan rentak kudu ini. Jadi kalau acara-acara mendadak, bukan saya tolak. Saya mentingkan siapa yang duluan, yang apa? Ya, Yang tuh wajib tuh. Ngantri ya. ngantri. Harus ngantri gitu. Iya. Walaupun ini keluarga atau Iya. ordal segala macam, ya kita harus utamakan budaya ngantri Iya, tadi. ngantri. Mau marah silakan. Silakan. Gitu ya. Oh iya sering lah saya. Ya, sering ya. Sering. Ini keluarga sendiri bukan salah. Nanti saya kalau kita profesional ya. Saya menganggap saya menganggap sendiri saya profesional. Itu tandanya saya egois. Saya berani ngomong saya ini profesional. Iya, ya. Saya nggak mau membatalkan cacat namanya saya di rentak kudu. Walaupun pernah ditawarkan, saya tambah beberapa kali lipat. Tak saya tolak. Oke. Saya tahu, berapa yang dikasih itu? Biar kami tambah berkali lipat. Langsung cash sekarang. Batal cara orang itu. Dikit sampai saya yang saya sampaikan kepada orang itu, jangan orang sampai singgung ya. Pak, seandainya Pak gini ya, saya ambil uang Bapak berapa kali lipat ya, saya ambil Bapak ya. Saya batalkan job orang ini. Bapak setelah Bapak pergi dari rumah saya, keluar dari rumah saya, ada lagi yang lebih tinggi menawarkan. Dikasih berapa yang kasih? Itu orang bilang batalkan yang tadi. Saya kasih berapa kali lipat. Saya batalkan job Bapak. Bapak marah nggak sama saya? Marah lah, sudah kita sama orang ini marah sama saya. Ya artinya memang prinsip itu lebih ke prinsip menurut saya. Ya. Oke Bang, kita ngomong-ngomong tadi, Abang ini kan pertanyaan penutup nih. Ini udah masuk ke pertanyaan penutup karena tadi Abang sempat berbicara tentang saya sayang nih terhadap rentak kudo karena saya hidup di sini sampai detik ini. Mulai dari awal profesional menjadi pengasuh rentak kudo 20 tahun nih malang melintang di dunia rentak kudo ini sebagai pengasuh. Bukti sayang Abang itu mungkin boleh di-spill ke teman-teman Biar Faham Podcast. Apa sih mimpi Abang ke depan untuk rentak kudo ini? Seorang profesor namanya yang saya kagumi juga ya. Ahli tafsir. Profesor Dr. Asafri Jaya Bakari. Mantan wali kota Sungai Penuh dari Periode. Beliau tuh ahli tafsir. Nah, jadi ahli tafsir. Dan beliau tuh senang dengan namanya rentak kudu. Bahkan beliau tuh tiap acara tuh wajib pakai rentak kudu. Nah, beliau tuh seorang ahli tafsir. Kadang-kadang orang tuh, ini rentak kudu nih syirik ini. Saya menganggap ini bukan syirik. Seorang profesor ahli agama juga ikut. Beliau tuh bukan menilai masalahnya magic tidak magicnya, sakral tidak sakralnya. Beliau tuh menilai bahwa rentak kudu ini bisa menyatukan orang dan bisa menghilangkan kepenatan, stres, dan bisa mengeluarkan keringat. Jadi bagi beliau tuh jarang beliau tuh berolahraga. Tapi kalau dengan adanya rentak kudu, beliau tuh berolahraga, berkeringat. Nah, jadi orang identik, rentak kudu ini nyuruh nenek moyang, nyuruh nenek, nyuruh roh gitu. Beliau pernah saya tanyakan, Pak Prof, Bapak kenapa senang dengan rentak kudu? Saya rentak kudu ini Islam ini memiliki seni. Islam ini seni, ada seninya di dalam. Dan diceritakan beliau bahwa pada anak dari dari Raja Al-Fatih itu namanya Al-Fatih kedua namanya, itu anaknya beliau tuh setelah itu mendirikan rumah sakit di Turki khusus rumah sakit
rehab orang gila menggunakan musik. Saya buka sejarah. Jadi musik ini tidak haram. Berarti lebih ke relaksasinya seseorang itu, apalagi yang maaf nih dalam tanda kutip ODGJ tadi di rumah sakit jiwa, lebih ke penyembuhan. Sultan Bazaid II. Sultan Bazaid II tadi. Sultan Bazaid II, anak dari Al-Fatih. Oke. Sultan Al-Fatih. Berarti Bang menganggap musik itu tidak haram gitu ya? Tidak haram. Oke. Jadi kesimpulannya ke depan pengembangan rentak kudo ini menurut Abang gimana? Rentak kudo ini seperti apa sih keinginan dan mimpi dari Bang Kani? Rentak kudo untuk junior saya, jangan malu ya mungkin harapan saya. Selama ini orang menganggap rentak kudo tanda kutip titik-titik di situ, tapi kami insya Allah rombongan yang saya kumpulkan dari Yayasan Rentak Kudo Awo ini, alhamdulillah tidak menggunakan itu. Saya yakin penuh, hampir 95% saya yakin mereka tidak menggunakan hal seperti itu. Dan jangan takut bahwa rentak kudo ini, Indonesia ini lahir itu kebanyakan dari budaya. Adanya budaya maka kuatlah Indonesia, NKRI ini. Ya. Kalau tidak ada budaya maka sudah terpecah belah dengan adanya budaya. Jadi jangan malu berbahasa daerah, jangan malu menggunakan bahasa daerah. Kita ini unik. Kita ini unik. Ya. Jadi jangan sesok ya, kita kadang-kadang sesok. Nah, kadang-kadang anak kita ajarkan bahasa Indonesia. Oh, kami malu bawa bahasa Rawang. Kenapa malu bahasa Rawang? Orang lain belajar dengan bahasa Rawang. Kenapa malu berbahasa Kumon? Orang di luar belajar bahasa Kumon. Contohnya, Profesor Kezov, apa namanya? Uli Kozov. Itu datang ke Kerinci, itu belajar bahasa Kerinci. Alah, dari Jerman mana? Belanda. Ya saya kurang tahu, mungkin nanti Profesor coba tanya ke Tori. Nanti beliau tuh khusus belajar dari Kerinci, belajar bahasa Kerinci dan belajar tulisan Incung. Ya artinya jangan malu terhadap budaya kita, apalagi bahasa kita. Betul. Dan ini rentak kudo harus dimajukan lagi. Kita majukan lagi terus. Mudah-mudahan rentak kudo ini bisa mendunia lah. Nah, Go nasional, go nasional, go internasional. Oke, itu dia teman-teman. Bang Kaning, terima kasih sudah mampir di Biar Paham Podcast by Fori Creative Space. Karena nanti ke depan kita kepengennya ada narasumber yang berkompeten lagi nih untuk bisa mengulik. Nama podcast saya itu Biar Paham. Programnya ya di channel YouTube Fori Creative Space. Biar Paham itu apa? Memang kita ingin mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Apapun itu. Ya. Jadi supaya bisa mempromosikan dan mencerdaskan orang-orang yang ada di wilayah Kerinci sehingga penuh bahkan di nasional. Ya. Dan poin saya di sini, semoga ke depan mimpi saya juga channel YouTube ini bisa mengkritisi kebijakan yang ada di wilayah suku bangsa Kerinci ini. Ya. Terus yang kedua, mempromosikan potensi yang ada di Kerinci ini. Dan yang terakhir, memberikan solusi untuk perubahan daerah. Kita pengennya seperti itu. Dan terima kasih Bang sudah mampir di sini. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lagi. Amin. Siap. Tapi Bodi penasaran nih, rencana part 2 mau bikin video konten lagi rentak kudo di lokasi gitu. Bang, siap Bang? Siap. Okay. Thank you Bang, terima kasih banyak sudah mampir. Ya. Say hi.